Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di video pembelajaran matematika. Dan sebelumnya tolong klik subscribe bagi yang belum serta lonceng notifikasinya. Yuk. Nah, pada video ini kita akan belajar membedakan antara permutasi sama kombinasi. Berdasarkan definisi, jika permutasi adalah banyaknya penyusunan suatu unsur dengan memperhatikan letak atau urutan. Nah, kemudian kalau kombinasi adalah banyaknya penyusunan suatu unsur dengan tanpa memperhatikan letak atau urutan. Jadi, pada suatu soal tidak disebutkan apakah dia termasuk soal permutasi, apakah dia termasuk soal kombinasi, tidak. Tapi kita harus bisa menalar, kita harus bisa merasakan apakah dia masuk permutasi atau kombinasi. Yang mana perbedaan di sini? Jika permutasi dia memperhatikan urutan, tapi kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan. Nah, kemudian jika permutasi susunannya AB itu tidak sama dengan BA seperti pada bilangan. Meskipun di sini ada susunan yang terdiri dari angka 1 sama 2, jika dibalik dia bisa menjadi 21 dan 12 dengan 21 itu sangat berbeda arti ya. Kemudian kalau pada kombinasi AB dibolak-balik sama, berarti AB sama dengan BA. Contohnya pada suatu anggota himpunan, anggotanya adalah A sama B. Kita menuliskan A sama B, A-nya dulu baru B, atau B-nya dulu baru A, hasilnya adalah sama. Yang dimaksud adalah A ini adalah anggota suatu himpunan, B juga anggota himpunan. Nah, rumusnya dirumuskan dengan yang N permutasi R berarti N faktorial per R min R faktorial. Bedanya dengan rumus kombinasi, yang belakang dikombinasi ditambahi dengan R faktorial, itu tadi. Nah, sekarang kita coba untuk membedakan soalnya, mana yang permutasi dan mana yang kombinasi. Yang nomor 1, dari 10 siswa akan dipilih 3 siswa untuk mengikuti lomba. Banyaknya kemungkinan siswa yang bisa dipilih adalah titik-titik. Di sini ada 3 siswa untuk mengikuti lomba. Misalkan bisa jadi lomba tarik tambang gitu ya. Nah, kalau saya memanggilnya dia adalah si A, baru si B, baru si C. Atau jika C dulu, baru B atau A. Atau sebaliknya gitu ya. Nah, maka yang terpilih adalah 3 siswa ini. Bagaimana dengan hasilnya? Dia menang atau kalah? Ya tergantung 3 siswa ini tidak memperhatikan siapa yang dipanggil dahulu. Karena 3 orang ini masuk dalam satu tim gitu. Nah, berarti kalau seperti ini, soal yang nomor 1 adalah termasuk soal kombinasi. Dia tidak memperhatikan urutan. Karena dia masuk soal kombinasi, maka cara ngitungnya adalah 10 kombinasi 3. 10 kombinasi 3 berapa? Berarti 10 faktorial per 10 dikurangi 3 berapa? 7 faktorial kali 3 faktorial. Nah, dari mana 7? Dari 10 dikurangi 3. Kita pakai rumusnya kombinasi di sini ya. Nah, cara menghitungnya adalah yang atas bawah pembilang sama penyebut berdekatan kita sederhanakan. Kenapa kita ngambil angka yang berdekatan? Kenapa tidak dengan 3 faktorial biar hitungannya lebih sederhana? Itu saja. Sebenarnya kita mau ngambil 10 faktorial dibagi 3 faktorial boleh, cuma nanti hitungannya berarti lebih besar gitu, hasilnya sama saja. Berarti 10 faktorial dibagi 7 faktorial 10, berjalan mundur 9, 8, 7 faktorial sudah sama dengan yang bawah, nggak usah dituliskan. Kemudian 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1. Nah, kita sederhanakan. 9 dibagi 3 berarti dia dapat 3. 8 dibagi 2 berarti dia dapat 4. 3 kali 4 berapa? 12 dikalikan sama 10. Berarti di sini sama dengan 120. Yang soal nomor 2.
Dari 10 siswa akan dipilih 3 siswa untuk menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Banyak kemungkinan siswa yang bisa dipilih adalah titik-titik. Ini sama-sama 10 orang, sama-sama dipilih 3 dari yang nomor 1. Tapi bedanya apa? Di sini jabatannya disebutkan memilihnya ketua, sekretaris, bendahara. Berarti seandainya ketuanya A, sekretarisnya B, dan bendaharanya C, kemudian kita balik. Ya, posisinya dia kita balik setelah pemilihan gitu ya, setelah jadi. Maka ini nanti kebijakannya akan berbeda masing-masing. Yang jadi ketua A dan yang jadi ketua B, yang jadi ketua C akan berbeda. Oleh karena itu peristiwa ini termasuk peristiwa permutasi gitu ya. Jadi bisa ya membedakan antara permutasi dan kombinasi. Di soal tidak disebutkan apakah dia permutasi atau kombinasi, tapi kita harus bisa merasakan, menalar, dan melogika. Gitu ya. Nah, jadinya di sini 10 permutasi 3. 10 permutasi 3 ngitungnya berarti 10 faktorial per 10 kurangi 3 berarti 7 faktorial. Berarti di sini 10 kali 9 kali 8. 7-nya sudah sama dengan yang bawah, nggak usah dituliskan, berarti dapat 720. Yang nomor 3. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ada berapa angka semuanya di sini? Di sini banyaknya adalah ada 9 angka. Akan disusun bilangan yang terdiri dari 3 angka. Berapa banyak kemungkinan susunan bilangan tersebut? Nah, di sini kalau kita mau menyusun bilangan terdiri dari 3 angka. Misalkan angka 123 terdiri dari angka 1, 2, dan 3. Yang kedua ada angka 213 sama terdiri dari 1, 2, dan 3. Tetapi jika posisinya berbeda, letaknya berbeda, dia akan bernilai yang berbeda. Oleh karena itu soal nomor 3 termasuk soal permutasi. Berapa permutasi berapa? Banyaknya angka ada 9, berarti 9 permutasi 3. 9 permutasi 3 jika kita hitung maka 9 faktorial dibagi dengan 9 dikurangi 3 berarti 6 faktorial. Berarti di sini 9 kali 8 kali 7. 9 kali 8 kali 7. Berapa berarti? 504. Nah, yang soal nomor 4. Dari 6 warna akan dicampur 2 warna. Berapa banyak kemungkinan warna yang akan terbentuk? Mencampur warna masuk peristiwa permutasi kah atau kombinasi kah gitu ya. Ingat, kalau ada warna merah kita tambahkan dengan warna kuning. Apa yang terjadi? Menjadi warna oranye. Kemudian saya suka nih kuning dulu baru tak tambah dengan merah. Apa yang terjadi warnanya? Jadi warna oranye juga. Berarti kan kalau mencampur warna kita tidak memperhatikan urutan, tapi hasilnya tetap sama gitu kan. Nah, oleh karena itu untuk soal nomor 4 pakai soal kombinasi. Berapa kombinasi berapa? Berarti ada 6 kombinasi 2. Berarti di sini 6 kombinasi 2. 6 kombinasi 2 berarti 6 faktorial per 6 kurangi 2 berarti 4 faktorial kali 2 faktorial. 4 dari mana? Dari 6 dikurangi 2. 6 faktorial dibagi 4 faktorial. Ingat, caranya membagi adalah yang paling berdekatan. Biar ngitungnya lebih mudah. 6 faktorial dibagi 4 faktorial berarti 6 kali 5. Per 2 faktorial 2 kali 1. Kemudian 6 dibagi 2 berarti dapat 3. 3 kali 5 berarti di sini sama dengan 15. Oke, semoga dari 4 soal tadi bisa menginspirasi kalian bisa membedakan antara permutasi dan kombinasi. Untuk masing-masing permutasi dan kombinasi bisa dilihat pada video yang berbeda. Terima kasih sudah menyaksikan videonya sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.